Shalom, selamat malam Bapak Ibu usiawan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Kembali kita bersatu hati di dalam ibadah usiawan pada malam hari ini. Mari kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, terima kasih di tengah semua kesibukan kami Tuhan, kami tetap mau mengutamakan Tuhan. Kami tetap mau beribadah kepada Tuhan. Pada malam hari ini, satukan hati seluruh usiawan, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapa, ampuni segenap dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami juga berdoa agar kuasa ilahi melingkupi setiap Bapak Ibu usiawan di rumah-rumah. Jangan ada seorang pun juga yang luput dari berkat Tuhan. Pimpin sertai dari awal sampai akhir, biarlah ibadah kami memperkenan hati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk agar hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari dalam sikap doa, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Baik, Bapak Ibu, kita mau terus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Lewat pujian ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Lantunkanlah pujian ini dari hati Bapak Ibu yang terdalam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Firman Tuhan akan diberitakan oleh Bapak Penginjil Rison. Saya Pastor persilakan. Salam, selamat malam Bapak Ibu, ama-ama, akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di masa tua kami, Tuhan selalu menopang hidup kami. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu memberkati kami di dalam setiap segala aspek kehidupan kami. Di saat kami susah, Tuhan menghibur kami. Di saat kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami dapat melewati hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan malam hari ini kami akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan malam hari ini boleh menyegarkan kembali jiwa kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, supaya di masa tua kami tetap setia mengikut Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan dengan sederhana. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ama-ama, akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan yaitu mengandalkan diri sendiri. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, ama-ama, aku-aku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan keadaan dunia di sekitar kita pada saat ini, bukankah dunia di sekitar kita pada saat ini semakin hari semakin banyak goncangan yang terjadi. Semakin banyak persoalan hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan semakin hari masa depan kita semakin tidak menentu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia biasa, keadaan yang sulit ini tentunya membuat kita was-was bukan di dalam menjalani hidup ini. Membuat kita tentunya bisa saja gelisah bahkan khawatir di dalam menjalani hidup ini. Tetapi dalam situasi ini yang menjadi perenungan bagi kita adalah apakah yang kita andalkan? Atau siapakah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Di masa-masa yang tidak menentu ini. Di masa-masa yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ama-ama, akung-akung, firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menghadapi tantangan dunia ini, ada dua tipe manusia. Yang pertama dikatakan adalah tipe orang yang akan mengandalkan dirinya sendiri. Dan tipe yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di tipe manakah kita saat ini? Apakah kita orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan orang-orang yang di sekitar kita, atau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini?
Ama-ama aku dikasih oleh Tuhan. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Bapak Edna Medford. Di dalam surveinya ia mengatakan bahwa Presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln adalah seorang presiden yang cukup berhasil pada waktu itu. Nah, keberhasilan presiden yang bernama Abraham Lincoln ini bukan karena dia adalah orang yang hebat, bukan karena dia adalah orang yang pintar semata-mata. Tetapi di dalam surveinya itu dikatakan, ternyata Abraham Lincoln ini adalah seorang pribadi yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan ada orang yang terdekat melihat kehidupan Abraham Lincoln ini ketika dia menjadi seorang presiden Amerika. Setiap waktu dia berlutut kepada Tuhan. Dan di dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah hikmat kepadaku. Tolonglah aku untuk memimpin bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Abraham Lincoln ini mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka di masa kepemimpinannya, tentunya bangsa atau Amerika sangat diberkati oleh kepemimpinan Abraham ini. Dan sehingga dia dikenal seorang presiden yang berhasil di Amerika. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ama-ama akung-akung, ternyata jauh sebelum Abraham Lincoln ini menemukan kunci keberhasilan hidupnya, Nabi Yeremia telah menuliskan nasihat serupa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Di mana Nabi Yeremia sangat jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sangat jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nabi Yeremia bersuara keras meminta orang-orang Yehuda pada waktu itu yang sedang berada di dalam pembuangan, supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Supaya tidak mengandalkan orang-orang yang di sekitar mereka. Dan mereka tidak mengandalkan dewa-dewa yang ada di pembuangan. Tetapi Yeremia mengatakan, andalkanlah Tuhan di masa-masa sulit itu. Bapak Ibu, ama-ama yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Nabi Yeremia mengajak atau menasihati atau menghimbau orang-orang Yehuda pada waktu itu untuk hidup mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu ketika manusia mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka manusia itu sedang berada di bawah kehancuran. Manusia yang sedang mengandalkan diri sendiri, sesungguhnya manusia yang rapuh yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ketika manusia itu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan Tuhan pasti akan memberkati di dalam kehidupannya. Firman Tuhan ini sesungguhnya mengingatkan kita pada hari ini. Supaya kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak menaruh harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak mengandalkan dengan materi atau kekayaan yang kita miliki. Tetapi di dalam situasi yang sulit ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita bergantung kepada Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka janji firman Tuhan akan terus mengalir dan digenapi di dalam segala aspek kehidupan kita. Apa janji firman Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan? Kita perhatikan di ayat 18 berkata kepada kita begini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, ama-ama, akung-akung yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Maka berkat Tuhan, janji firman Tuhan akan selalu mengalir di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dikatakan kita itu diumpamakan seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akarnya merambatkan ke batang air itu. Apa artinya ini? Artinya adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, kita itu tidak akan pernah mengalami yang namanya krisis kehidupan. Dalam arti kita akan selalu mendapatkan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan selalu disegarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tentunya akan menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pondasi di dalam hidup kita, kita dapat kuat menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu di kalimat berikutnya dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya akan tetap hijau. Ini berarti ama-ama, aku dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita, ketika ada tantangan, ada kesulitan, bahkan mungkin ketika kita melihat anak cucu kita masa depannya tidak menentu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak khawatir. Kita tidak akan pernah kandas menjalani kehidupan ini. Kita tidak akan pernah jatuh ketika kita menghadapi tantangan dunia ini. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada Tuhan yang akan selalu menopang kita. Ada Tuhan yang akan selalu menjaga kehidupan kita. Bahkan dikatakan di dalam situasi yang sulit pun dikatakan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan selalu menghasilkan buah. Ama-ama, aku dikasih oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu kuat di dalam hidupnya menghadapi tantangan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang akan selalu mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan adalah orang yang akan selalu menjadi berkat dimanapun dia berada. Di dalam segala situasi apapun dia akan tetap menjadi berkat. Dan nama Tuhan akan tetap dipermuliakan di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, ama-ama, aku dikasih Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dikatakan. Orang itu akan seperti dikatakan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, orang-orang yang mengandalkan materi di dalam hidupnya, orang-orang yang mengandalkan orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak akan berpengharapan. Orang-orang yang akan dikatakan akan mengalami kejatuhan. Orang-orang yang akan hidup tidak tenang di dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat menjalani hidup ini. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Firman Tuhan yang akan selalu menopang kita. Dan dikatakan kita akan terus menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, ama-ama, aku dikasih oleh Tuhan. Apapun situasi di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan hidup kita. Jangan pernah kita mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan anak-anak kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekayaan kita. Tetapi mari kita andalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami telah dengar malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami, di dalam keadaan dunia yang sulit ini, jangan pernah kami mengandalkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita lanjutkan pujian ini. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat dibawa langsung ke kantor TU Gereja pada hari kerja ataupun bisa langsung ditransfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mari kita bersyukur dan juga berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih lebih daripada apa yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Karena itu yang jauh lebih berharga. Tuhan, kuduskanlah semua persembahan yang sudah dikumpulkan. Agar dapat memperluas kerajaan Allah. Beri hikmat bijaksana kepada majelis yang mengelola. Tuhan, kami juga terus membawa pertumbuhan iman dan kerohanian dari Bapak Ibu usiawan, dimanapun juga berada. Supaya terus-menerus boleh menjadi saksi Tuhan. Kami bukan hanya ingin menerima berkat Tuhan, tapi kami rindu terus boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan. Kami mau pakai setiap kesempatan yang ada untuk boleh memberitakan firman Tuhan, bersaksi dan menyatakan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah hidup kami juga untuk menjadi teladan bagi anak cucu menantu, supaya itu yang menjadi warisan yang kekal, yang tidak pernah bisa habis dimakan oleh rayap oleh dunia ini dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus membawa kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Lalukanlah pandemi COVID ini. Tuhan, anak cucu menantu kami juga, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, dimanapun juga mereka berada, baik di Ambon maupun juga di luar kota Ambon. Agar jalan kehidupan mereka selalu ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami juga mendoakan gereja Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, supaya terus maju bertumbuh berkembang. Masa depan Engkau juga yang memberkati seluruh pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Diberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan untuk menetapkan langkah-langkah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan, sambil juga menyerahkan hidup kami, kesehatan kami percaya Tuhan memeliharakan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ama-ama, akung-akung dikasih oleh Tuhan,
Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Tuhan telah memimpin ibadah kami malam hari ini dari awal sampai akhir. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Biarlah semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah lewat persekutuan ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan, iman kami boleh kembali dikuatkan dan disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami di masa tua. Pimpinlah kami, tolonglah kami dan topanglah kami. Berkati anak cucu kami, berkati masa depan kami semua. Malam ini kami mau membaringkan tubuh kami di dalam peristirahatan. Tuhan jaga dan topang kami. Supaya kami dapat menikmati istirahat kami. Dan besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Berkati setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam, ama-ama, akung-akung dikasih oleh Tuhan. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.